Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali untuk belajar matematika bersama-sama, di mana kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri suatu sudut. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa saja perbandingan trigonometrinya? Baik, saya berikan sebuah gambar, sebuah segitiga siku-siku, misalkan adalah segitiga ABC, di mana siku-sikunya adalah di titik C. Berarti pada segitiga siku-siku ABC ini, sisi sikunya adalah AC dan BC. Kemudian AB itu merupakan sisi miring segitiga siku-siku ABC, atau disebut juga dengan hipotenusa. Nah, pada segitiga siku-siku ini, titik sudutnya untuk yang sudutnya siku-siku 90 derajat itu pada titik C. Saya beri tanda siku-siku. Kemudian A dan B bukan merupakan segitiga siku-siku. Jadi ada 3 buah titik sudut, yakni sudut A, B, C, dan siku-sikunya itu di titik C. Penulisan sudut biasanya kita nyatakan dengan menggunakan tanda seperti ini. Jadi sudut A, kemudian sudut B, sudut C. Atau kadangkala dinyatakan dengan menggunakan huruf Yunani, misalkan alfa, beta, gamma, theta, dan lain sebagainya. Nah, misalkan sudut A ini saya tuliskan dengan sudut alfa. Nah, kemudian untuk sudut B saya nyatakan dengan sudut beta. Jadi sudut A itu sama dengan alfa. Kemudian sudut B adalah beta. Kemudian sudut C misalkan saya tuliskan dengan gamma. Sama dengan sudut gamma. Kemudian sisi-sisinya ada sisi AC, kemudian sisi BC yang merupakan sisi siku, dan AB sisi miring. Nah, penulisan suatu sisi itu dinyatakan dengan menggunakan 2 huruf atau 1 huruf. Kalau menggunakan 2 huruf, maka biasanya akan menggunakan huruf besar. Jadi sisi AC. Jadi penulisannya sisi AC. Saya beri tanda di atasnya strip merupakan kuas garis. Kemudian sisi BC. Kemudian sisi AB. Atau kadangkala dinyatakan dengan menggunakan 1 huruf tetapi menggunakan huruf kecil. Nah, penulisannya sesuai dengan titik sudut. Misalkan ini adalah sudut A. Sisi yang di depan sudut A, yakni sisi BC, itu kita nyatakan dengan menggunakan sisi A. Nyatakan dengan huruf A kecil. Jadi sisi A itu sama dengan sisi BC. Berarti BC di sini sama dengan sisi A. Nah, kemudian sisi AC, karena di depan titik sudut B, maka kita nyatakan ini dengan menggunakan huruf kecil C. Jadi ini B, sisi B. Jadi sisi AC itu sama dengan B. Saya nyatakan di sini sisi B. Kemudian sisi AB yang merupakan sisi miring, sisi AB yang merupakan sisi miring itu dinyatakan dengan menggunakan sisi C dengan huruf kecil. Jadi sisi AB itu sama dengan sisi C. Jadi untuk titik sudut 1 huruf tetapi menggunakan huruf besar, sementara untuk sisi 2 huruf menggunakan huruf besar, tetapi kalau menggunakan 1 huruf maka hurufnya huruf kecil yang disesuaikan dengan sisi di depan titik sudut. Kalau di depan sudut A berarti sisinya sisi A, sudut A berarti sisinya adalah sisi A.
Kemudian kalau ini adalah titik sudutnya B, berarti ini adalah sisi B. Kemudian ini adalah titik sudut C, maka di depannya adalah sisi C. Baik. Kemudian perbandingan trigonometri apa saja? Pada segitiga siku-siku ABC di atas tersebut, yang titik sikunya adalah siku-sikunya di titik C. Nah, yang pertama itu ada namanya adalah sinus. Tulisannya sinus, menuliskannya dengan sin. Jadi sin ini nama pendeknya, penulisan pendeknya sinus, membacanya sinus. Misalkan sinus sudut alfa. Kita akan mencari sinus sudut alfa. Nah, sinus sudut alfa itu didefinisikan sebagai perbandingan dari sisi BC kemudian dibandingkan dengan sisi AB. Nah, untuk mempermudahnya, kita nyatakan bahwa kalau sudutnya adalah alfa, maka sisi yang di depan ini kita beri nama sisi depan saja. Jadi kalau misalkan sudutnya yang ditanya adalah alfa, maka sisi BC kita nyatakan dengan sisi depan. Kemudian sisi yang di dekat dengan sudut alfa tetapi bukan sisi miring, kita nyatakan dengan sisi samping. Jadi kalau sudutnya alfa, maka BC atau sisi A itu sama dengan sisi depan. Kemudian AC atau B adalah sisi samping. Sedangkan AB atau sisi A, sisi C kita nyatakan sisi miring. Jadi ada sisi depan, sisi samping, sisi miring. Kemudian sin alfa itu merupakan perbandingan sisi BC dengan sisi AB. Berarti merupakan perbandingan dari, atau saya nyatakan lagi, BC adalah sisi A per AB itu adalah sisi C. Di mana sisi A itu merupakan sisi depan dari sudut alfa. Jadi depannya sudut alfa. Jadi saya nyatakan ini adalah sisi depan. Kemudian C itu merupakan sisi miring. Ini merupakan sisi miring. Sisi miring. Nah, karena sinus alfa, sinus itu merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring, sehingga untuk lebih mengingatnya, kita singkat menjadi sin demi. Jadi sinus adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Jadi kita singkat menjadi sin demi. Supaya nanti lebih mudah. Nah, kemudian kosinus sekarang. Kosinus tulisannya, kemudian kita tuliskan disingkat dengan cos. Membacanya kosinus. Kosinus alfa merupakan perbandingan antara sisi AC per sisi AB. Di mana AC itu merupakan sisi B. Kalau kita tuliskan dengan satu huruf kecil. Sedangkan AB merupakan sisi C. Sekarang kita lihat B itu merupakan sisi samping. Saya tuliskan dengan sisi samping. Dibandingkan, sedangkan C itu merupakan sisi miring. Nah, kita perhatikan kosinus itu perbandingan antara sisi samping dan miring. Sehingga kalau kita tuliskan, kita singkat menjadi cosami. Jadi kosinus merupakan perbandingan sisi samping per sisi miring.
Nah, kemudian tangen alfa itu merupakan perbandingan antara sisi BC dibandingkan sisi AC. Kalau kita tulis sisi BC itu sama dengan sisi A, sedangkan AC merupakan sisi B. Kita lihat sisinya BC adalah sisi depan, kemudian AC itu merupakan sisi samping. Sehingga kita singkat menjadi tan desa. Jadi tangan itu perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Nah, jadi kita mempunyai, untuk mempermudah kita singkat, jadi sisi sinus suatu sudut itu merupakan pada segitiga siku-siku merupakan perbandingan antara sisi depan per sisi miring, sedangkan kosinus perbandingan sisi samping dengan sisi miring, kemudian tangen perbandingan antara sisi depan per sisi samping. Untuk mengingat perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku supaya kita lebih paham atau lebih mudah. Baik, kemudian selain itu ada yang merupakan kebalikan dari sinus. Nah, kebalikan dari sinus itu disingkat dengan kosek alfa atau kosekan alfa. Jadi perbandingan dari sinus alfa itu adalah kosekan alfa, sehingga bisa kita tuliskan kosekan merupakan sepersin alfa. Berarti kalau kita lihat perbandingannya, sinus itu merupakan perbandingan antara sisi depan per sisi miring, sehingga kosekan nanti karena merupakan kebalikan dari sinus, berarti merupakan perbandingan antara sisi miring per sisi depan. Tapi kita tidak perlu membuat singkatan saja, cukup memahami sinus, kosinus sama tangen, sedangkan untuk selanjutnya tinggal kita kondisikan disesuaikan dengan sinus, kosinus, dan tangen. Jadi kalau kosekan kebalikan dari sinus berarti sama dengan sisi miring per sisi depan. Nah, kemudian ada sekan. Sekan kita singkat menjadi sek alfa. Sekan alfa berarti sama dengan seper kosinus alfa. Jadi sekan itu kebalikan dari kosinus. Jadi kosekan sama dengan seper kosinus alfa. Kemudian kotangen kita singkat menjadi kotan. Nah, tangan ini ada yang menuliskannya dengan tan, ada yang menuliskannya dengan menggunakan TG, singkatan dari tangan. Nah, sedangkan kotangen ada yang menuliskannya dengan kotan atau cukup dengan menuliskannya dengan kot saja. Jadi kotangen alfa itu merupakan kebalikan dari tangan. Jadi seper tangan alfa. Nah, ini perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi kita akan berkaitan nanti dengan sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen dari suatu sudut. Baik. Sekarang misalkan kita akan mencari untuk yang beta. Misalkan kita disuruh mencari tentukan sinus beta. Kita tuliskan di sini. Sinus beta. Nah, tentukan sinus beta. Nah, sinus tadi itu merupakan perbandingan antara sisi depan per sisi miring, sin demi. Sehingga sin beta, kalau sudutnya adalah beta, maka yang di depan sudut beta itu adalah AC, yakni sisi B. Sedangkan yang samping adalah sisi BC atau A,
Sedangkan yang miring adalah sisi C atau sisi AB. Nah, berarti karena yang ditanya adalah sinus beta, maka sinus sama dengan demi, depan miring, depannya adalah B, kemudian miringnya adalah C. Berarti kita tuliskan B per C. Kemudian kosinus beta, misalkan ditanya kosinus beta. Kosinus merupakan samping per miring, kosami. Nah, kalau sudut beta yang ditanya, sampingnya adalah sisi BC atau sisi A. Miringnya tetap AB, yakni sisi C. Sehingga kosinus beta sama dengan A per C. Sama dengan perbandingan sisi A per sisi C. Kemudian tangen beta, tangen merupakan perbandingan depan per samping. Nah, sisi depannya adalah, kalau sudutnya beta itu adalah B. Kemudian sampingnya itu adalah sisi BC atau A. Sehingga tangen beta sama dengan B per A. Jadi demikian untuk mempermudah menentukan sinus kosinus tangen dari segitiga siku-siku. Jadi kita ingat sin bisa dicari dengan depan per miring, kita singkat sin demi. Kalau kosinus kosami, kemudian kalau tangen tan desa. Baik, misalkan ada contoh soal seperti berikut. Tentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri sudut alfa dan beta dari gambar segitiga berikut. Di sini ada segitiga siku-siku ABC. Ini adalah sudut alfanya, kemudian ini adalah sudut betanya. Nah, sini sudah dinyatakan panjang dari sisinya masing-masing. Kemudian diketahui AB itu panjangnya 10, kemudian BC panjangnya adalah 8. Nah, kita membutuhkan panjang semua sisi segitiga tersebut. Di sini AC masih belum diketahui. Karena siku-sikunya di titik C, karena segitiganya adalah ABC di siku-sikunya titik C, maka pada segitiga siku-siku, menurut teorema Pythagoras berlaku sisi miring dikuadratkan sama dengan jumlah kuadrat sisi sikunya. Jadi AB kuadrat sama dengan AC dikuadratkan ditambah BC dikuadratkan. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras ini kita bisa menentukan panjang AC. Kalau kita cari, maka panjang AC itu sama dengan, atau kita tentukan dulu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga untuk mencari AC-nya kita bisa pindah BC kuadratnya ke sebelah kiri. Sehingga AB kuadrat dikurangi BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Atau saya balik, AC kuadrat berarti sama dengan AB kuadrat dikurangi dengan BC kuadrat. Sehingga AB-nya diketahui 10 dikuadratkan. Kemudian BC-nya adalah 8 dikuadratkan. Sehingga 10 kuadrat 100 dikurangi 8 kuadrat 64. Sehingga hasilnya adalah 100 kurangi 64 itu sama dengan 36. Nah, karena yang ditanya AC-nya, berarti AC sama dengan akar dari 36. Karena panjang tidak ada yang negatif. Sehingga akar daripada 36 itu sama dengan 6. Sehingga diketahui AC-nya sama dengan 6. Atau mungkin kita bisa tidak perlu mencarinya dengan menggunakan teorema Pythagoras ini, dengan syarat kita sudah mengetahui triple Pythagoras. Apa itu triple Pythagoras? Tigaan bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Contoh misalkan 3, 4, 5. Ini merupakan triple Pythagoras. 3, 4, 5. Jadi 3, 4, 5 ini triple Pythagoras. Kenapa? Karena 3 dikuadratkan ditambah 4 kuadratkan itu sama dengan 5 dikuadratkan.
9 ditambah 16 sama dengan 25. Jadi 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Jadi ini merupakan triple Pitagoras. Di mana sisi miringnya merupakan yang paling panjang. Nah, termasuk juga kelipatannya. Misalkan kalikan 2 semua, maka hasilnya adalah 6, 8, 10. Sehingga ketika tadi ada 10, 8, pasti salah satunya adalah 6. Kemudian dilipatkan menjadi 3. Dikalikan 3 semua, misalkan 3 kali 3 9, 4 kalikan 3 12, 5 kalikan 3 15. Berarti 9, 12, 15 juga merupakan triple Pitagoras. Nah, silakan dicari selain 3, 4, 5. Mungkin ada yang lain lagi. Nah, misalkan ada 5, 12, 13. Kelipatannya juga sama. Nah, silakan dicari. Kalau semakin banyak kita mengetahui triple Pitagoras, maka kita kemungkinannya lebih mudah untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku yang tidak diketahui kalau dua sisi yang lain diketahui. Nah, seperti yang tadi, walaupun tidak semua soal bentuknya berbentuk bilangan asli, mungkin ada yang bentuknya akar. Tapi yang jelas kita harus paham teorema Pitagoras, karena untuk mencari salah satu sisi yang tidak diketahui dengan dua sisi yang lain diketahui pada segitiga siku-siku, kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Baik, kita sudah mempunyai sisi-sisinya masing-masing, sehingga kita bisa mencari sinus, kosinus, tangen, sudut alfa dan sudut beta. Nah, sehingga kita bisa mencari, yang pertama misalkan kita cari sinus alfa. Nah, sinus alfa, alfa itu sinus merupakan perbandingan sisi depan per sisi miring. Depannya, karena alfa, depannya berarti sama dengan 8, miringnya adalah 10. Berarti sin alfa sama dengan 8 per 10. Bisa disederhanakan menjadi 4 per 5. Atau sama dengan 4 per 5 boleh. Kemudian, kosinus alfa, samping miring. Sampingnya adalah 6, kemudian miringnya adalah 10. Berarti 6 per 10. Kemudian tangan alfa. Tangan desa, depan per samping. Depannya alfa adalah 8, sampingnya adalah 6. Berarti 8 per 6. Nah, dari sini kita bisa mencari kebalikannya. Kosekan alfa, kemudian sekan alfa, kemudian kotangen alfa. Bisa kita cari dengan tinggal dibalik saja. Termasuk kalau kita mau mencari sudut beta, sin beta, cos beta, tangan beta, dan seterusnya bisa kita cari juga dengan menggunakan cara ini tadi. Baik, selanjutnya misalkan ada contoh soal seperti berikut. Pada segitiga siku-siku PQR diketahui sudut tangan sudut P itu adalah 0,75. Tentukan sinus P, kosinus P, sekan P, kotangen P, kemudian kosekan sudut P. Kalau kita ilustrasikan, boleh kita gambar untuk mempermudah. Jadi misalkan segitiga PQR, karena segitiganya PQR, berarti siku-sikunya terletak di Q. Misalkan ini adalah Q, kemudian ini adalah P, kemudian ini adalah R. Kalau misalkan nanti salah bilangannya, nanti bisa kita balik. Nah, tangan sudut P itu sama dengan 0,75. 0,75 itu bisa kita ubah menjadi 3/4. Nah, tangan itu merupakan perbandingan sisi ya depan per samping. Karena sudut P yang diketahui, berarti depannya adalah QR, yakni sama dengan 3, kemudian sampingnya adalah 4. Tapi karena kalau lihat panjangnya, ini masih lebih panjang 4, berarti kemungkinannya ini adalah P-nya, ini R. Walaupun sebenarnya kita tidak masalah mengenai kesalahan gambarnya, tapi kita sesuaikan supaya benar. Jadi ini 4 ini adalah 3. Jadi ini adalah P-nya, ini adalah R-nya. Kita balik. Karena berdasarkan sisinya tadi panjang 4 dan 3, otomatis kalau dari gambar ini 4, ini 3. Walaupun sebenarnya tidak perlu gambar juga tidak apa-apa.
Berarti tangan P itu adalah 3/4. Nah, tangan adalah sisi depan per, ini adalah sudut P-nya, depan per samping 3/4. Ya, berarti sisi miringnya, PR-nya, berdasarkan triple Pythagoras tadi, kalau 3, 4, satunya pasti 5. Atau silakan dicari menggunakan teorema Pythagoras. Tapi kalau sudah paham triple Pythagoras, saya kira tidak perlu untuk mencari pakai teorema Pythagoras. Baik, selanjutnya kita disuruh mencari sinus sudut P. Sinus sudut P. Berarti sinus sudut P, sin demi depan per miring. Sisi depannya itu adalah 3, miringnya adalah 5. Kemudian kosinus sudut P. Sampingnya adalah 4, miringnya adalah 5. Dan seterusnya silakan dicari untuk sekan, kotangen, kosekan sudut P. Sesuai dengan definisi yang tadi yang sudah kita dapatkan. Demikian pembahasan kita tentang perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.